Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak akan pernah sesat selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan sunnahku. Bagaimana dengan ijma', qiyas, di mana di dalam kitab para ulama, kitab-kitab ushul fikih mereka disebutkan ijma', qiyas, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang disepakati mereka. Adapun yang diperselisihkan al-adillatu al-mukhtalafu fiha, seperti saddud dari'ah, ya, kemudian al-maslahah al-mursalah, kemudian juga qaulus sahabi hujjah aula, kemudian juga al-istihsan, ya, dan lain-lain, itu yang diperselisihkan. Adapun Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas disepakati. Bagaimana? Apakah Ijma', Qiyas sebagai tambahan? Ingatlah bahwa Ijma' dan Qiyas dan yang lainnya merupakan istinbat dari Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, surat An-Nisa 116 atau 115, Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Nah, dikatakan sabilul mu'minin adalah jalannya para sahabat. Maknanya jalan sahabat adalah ijma' mereka, ijma'nya para sahabat. Dan definisi ijma' disebut oleh para ulama usul, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Usul min Ilmil Usul. Ijma' maknanya adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin, ya, yaitu ittifaquha mujtahidi hadil ummah, kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hukum syar'i. Kesepakatan para mujtahid umat ini terhadap satu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi, itu namanya ijma', ya. Dan dalilnya tadi diambil oleh para ulama, di antaranya surat An-Nisa ayat 115. Kemudian juga sabda Nabi, la tajtami' ummati ala dhalalah, meskipun diperselisihkan masalah kedudukannya, ya, bahwa umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Ijma' artinya diambil dari Quran dan Sunnah. Ijma' itu, ya. Demikian juga dengan qiyas. Ya. Diambil juga dari Sunnah, ya. Dan banyak dari qiyas, seperti dalam ayat alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha fis sama wa faruha fis sama, ya. Kayak alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perbandingan? Nah, perbandingan itu qiyas. Permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, di mana pohon yang baik asluha tsabitun, akarnya menancap dalam bumi dan cabangnya tinggi menjulang ke langit.
Kias seperti hukum beras apakah itu riba atau tidak. Tidak ada dalam hadis tentang barang-barang riba. Adzhab bidzahab wa fiddah bil fiddah. Wa syair bis syair. Wal hintah bil hintah. Wal milah bil milah, wat tamar bit tamar idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ya. Sagu dengan sagu, garam dengan garam, korma dengan korma. Ada 6. Beras nggak masuk. Kalau di situ berbeda jenis, silakan jual semaumu, tukar semaumu, asalkan kontan. Emas 1 gram, ya, ditukar dengan beras 1 ton, nggak ada masalah, asalkan kontan. Ya. Tapi beras nggak ada. Emas 1 gram, korma 1 ton, nggak ada masalah. Tapi beras nggak ada. Dikiaskan oleh ulama. Dikiaskan kepada apa? Kepada sagu, karena itu merupakan makanan pokok. Ada yang mengatakan makanan pokok, ada yang mengatakan disimpan tidak rusak, ya. Ada juga yang mengatakan sama-sama ditakar atau ditimbang. Karena ada sama-sama ada illah, kemudian diambil hukum yang sama, berarti beras itu juga riba. Nggak boleh beras dolok 2 karung ditukar dengan beras yang baik 1 karung, harus dijual dulu. Itu namanya kias. Dan dalam hal ini banyak, justru disinilah letak yang namanya ijtihad para ulama. Tapi sumber hukumnya tetap diambil dari Quran dan Sunnah, supaya tidak salah paham sebagian orang. Kita kan mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka nggak paham. Ada ijma', ada qiyas. Tidak nolak, tidak menolak ijma' dan qiyas. Dan keduanya tidak lepas diambil dari Quran dan Sunnah. Ini para jemaah. Ya. Nah sekarang ini yang sedang kita bahas, bagaimana kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Bagaimana kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Pertama, kita pahami beberapa dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai hujjah, kedudukan sunnah sebagai dalil. Ya. Pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas, surat Ahzab ayat 36, Al-Ahzab 36. Tidaklah pantas bagi orang mukmin, orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, ya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, lalu mereka memilih yang lain. Wah, gak enak, tidak menyenangkan kalau pakai jilbab gerah. Tidak pantas bagi mukminah seperti itu. Tidak pantas bagi seorang wanita muslimah mukminah mengatakan, kenapa pembagian waris laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1, padahal kita juga sama-sama anaknya. Bahkan saya sebagai perempuan, anak perempuan yang merawat ayah saya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin, laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, lalu mereka memilih yang lainnya. Karena Allah sudah menetapkan walidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi perempuan, laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Ini menunjukkan kedudukan apa? Kedudukan as-sunnah, yaitu al-hadis sebagai hujjah. Ini yang pertama, ya. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan perkara. Dan pada hakikatnya ketetapan Rasul adalah ketetapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisannya adalah hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu semata. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali wahyu.
Kemudian yang kedua dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Takutlah kalian kepada Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jangan kalian menetapkan perkara sementara Rasul sudah menetapkan perkara, kalian menjadi rival. Takutlah kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Banyak kajian-kajian yang ingkarus sunnah namanya. Ingkarus sunnah. Pernah dengar dulu kelompok Isa Bugis ya? Ya, ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahwa hadis itu baru tertulis 200 tahun, 2 abad setelah Nabi meninggal. Alasan yang sangat lemah. Ya, padahal hadis ditulis sejak zaman Nabi. Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Sudah ditulis. Ya. Kemudian yang ketiga surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 32. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Apabila kalian berpaling, ya apabila mereka berpaling, ya apabila kalian berpaling fa in tawallaw, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Kalau berpaling dari peringatan Allah, diberikan kehidupan yang sempit, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hadis Nabi, berpaling dari ayat-ayat Allah, maka apa? Kata Allah, kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit, ya, dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang menolak hadis, menolak sunnah, berarti dia berpaling dari peringatan Allah. Karena Allah berfirman, Qul ati'ullah war rasul. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian surat Al-An'am, An-Nisa pada ayat yang ke-79. Ya, An-Nisa ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah, dan apa saja yang menimpamu dari keburukan maka dari dirimu sendiri. Dan Allah mengutus, dan kami mengutus engkau pada manusia sebagai rasul, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, maka di sini juga mana syahidnya? Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Ya, kami mengutus engkau kepada manusia sebagai rasul. Nah, yang namanya rasul bukan membawa sesuatu dari dirinya. Yang namanya rasul utusan. Saudara diutus oleh perusahaan kepada lembaga lain, kepada perusahaan lain. Apakah perusahaan itu melihat pribadi saudara atau melihat saudara sebagai utusan dari perusahaan tersebut? Tentu perusahaan lain akan menghadapi kita sebagai rasul, sebagai utusan. Ya. Dikasihlah berbagai macam fasilitas sesuai dengan beban yang dia bawa sebagai utusan. Maka di sini kata-kata Rasul, ya, itu apa? Menyampaikan sesuatu bukan dari dia, tapi dia menyampaikan sesuatu dari yang mengutus dia, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima, An-Nisa ayat 80. Ini sebagai hujjah, sebagai dalil atas hujjahnya sunnah, hujjatus sunnah.
may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Ya. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu, ya, kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai penjaga, sebagai hafidho, sebagai hafidho, sebagai penjaga, sebagai pemelihara. Maknanya para jemaah, ya, kita ada kebebasan, ya, kita ada kebebasan. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Barang siapa mau beriman silahkan, barang siapa mau kufur silahkan. Apakah di sini pilihan? Oh, berarti boleh ya kita kufur karena disuruh milih. Ya. Ini namanya dalam bahasa Arab litahdid, sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia masuk surga. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa ya Rasul yang tidak mau? Siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak mau berarti dia tidak mau masuk surga. Berarti dia telah enggan, ya. Dan Allah tidak mengutus Nabi sebagai pemelihara untuk kita. Allah mengutus Nabi hanya menyampaikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan, sesungguhnya Allah memberi petunjuk, ya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, ya, war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan juga kepada ulil amr di antara kalian. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada hadis, dengan catatan apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Para ulama menyebutkan kepada Rasul adalah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kedudukan sunnah sebagai hujjah, dan betapa indahnya kita bersama dengan sunnah, berada dalam naungan sunnah. Ya. Dan para ulama mengatakan Quran kepada sunnah, kepada hadis lebih butuh dibandingkan hadis kepada Al-Quran, kepada Al-Quran. Oleh karena itu manhaj as-salafus soleh, manhajus salafus soleh di dalam memahami Quran sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan ulama yang lainnya, Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, ya. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Seperti apa? Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman, mereka lah mendapatkan hidayah, mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para sahabat mengatakan seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat dolim kepada dirinya? Tidak ada. Kemudian apa? Nabi mengatakan, laisa kama taqulun. Alam tasma'u qala Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tidak seperti yang kalian katakan, ya. Tidakkah ingat engkau ucapan Luqman kepada anaknya, yaitu apa?
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kedoliman yang besar. Jadi Quran ditafsir dengan Quran pada ayat yang terpisah. Ketika sahabat memahami zalim, bahwa orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman, mereka lah dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat keamanan. Sahabat mengatakan, ya Rasul, tidak ada di antara kami yang nggak pernah berbuat dolim sehingga mereka merasa tidak aman. Bukan seperti yang kalian katakan, bukan seperti yang kalian pahami. Tapi apa? Ini adalah Allah berfirman, sebagaimana Luqman menasihati anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Makna syirik dolim di situ adalah kezaliman. Quran, tafsir Al-Quran. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Apa yang kamu tahu Al-Qari'ah itu apa? Langsung dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala, dijelaskan. Ini tafsir Quran bil Quran. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, dan seterusnya. Al-Qari'ah, hari kiamat adalah hari di mana manusia terbang seperti kupu-kupu, dan seterusnya para jemaah. Ya. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Itu manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Salafus Saleh. Al-Quran, tafsirul Quran bis Sunnah, menjelaskan Quran dengan hadis. Ya, contohnya apa? Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat berapa itu? Ayat 26 kalau tidak salah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia mendapatkan al-husna. Apa makna secara bahasa al-husna? Yaitu kebaikan. Wa ziyadah. Apa ziyadah? Tambahan. Tapi Nabi menjelaskan, husna maksudnya al-jannah, surga. Ziyadah maksudnya an-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Maknanya orang yang masuk surga nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara, nada munadin ya ahlal jannah inna lillahi mau'idan yuridu an yunjizakumu faqalu alam yusakkil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilnal jannata wa yujirna minan nar. Ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, kemudian ada suara yang memanggil, wahai ahli surga, Allah punya janji yang akan ditunaikan untuk kalian. Apa kata ahli surga? Bukankah Allah sudah membuat timbangan kami berat, wajah kami putih berseri-seri, kami masuk surga, diselamatkan dari neraka. Apa kata Nabi? Lalu Allah membuka hijabnya, dan ahli surga melihat kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh ahli surga kecuali melihat kepada Allah. Fahiya ziyadah. Itu maksudnya ziyadah. Nah, ini tafsir dari Nabi SAW, entah dengan qaulnya, entah dengan fiilnya. Ya. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya. Tegakkan salat ketika matahari sudah tergelincir. Coba kita salat duhur nanti ini, bagaimana caranya? Berapa rakaat? Kalau jadi imam, bagaimana posisi imam? Ya, apa yang dibaca di Quran dicari sampai sobek pun tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dalam As-Sunnah. Ini sederhana sekali. Maka pas tadi asar dari Al-Hasan Al-Basri yang mengisahkan tentang Umar bin Husain, di mana ada seorang yang datang kepadanya, la tuhadditsuna illa bil Quran. Seorang di antara mereka mengatakan, kalian jangan berbicara kepada kami kecuali Al-Quran. Maknanya gak mau hadis. Ya, dibantahlah. Bagaimana seandainya Quran diberikan kepadamu dan kawan-kawanmu, ya, apakah kau dapat di dalamnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, ada bacaan pada 2 rakaat pertama? Maka tidak akan pernah bisa menjawabnya para jemaah. Bahkan ulama menjelaskan, Quran lebih butuh kepada sunnah dibandingkan Quran sunnah kepada Al-Quran.
Di sini dalam surat An-Nisa 59 kita lihat, kalau kalian berselisih kepada sesuatu, kembalikan perselisihanmu kepada Allah dan kepada Rasul, dengan catatan kalau memang kalian beriman. Maknanya, mafhumnya apa? Kalau kalian gak beriman, ya terserah. Gak mau pakai sunnah, gak ada masalah, kalau memang kalian tidak mau beriman. Ya. Tapi ingat, faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Tapi ingat, ini bukan pilihan, tapi apa? Sebuah ancaman. Sebuah ancaman. Ya. Bahkan ancamannya apa? Kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau gak beriman, ya gak masalah, silahkan selesaikan dengan gaya pemikiranmu. Kemudian yang ketujuh dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, janganlah kalian saling berselisih, ya, fatafshalu, maka akan menjadikan engkau gentar, wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatanmu, wasbiru, maka bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Maha bersama dengan orang-orang yang sabar. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul ini menunjukkan bahwa Quran, sunnah sebagai hujjah. Yang ke-8 dalam surat Al-Maidah ayat 92, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wahdharu, dan hati-hatilah. Ya. Jika kamu berpaling, fa in tawallaitum fa'lamu, ketahuilah, annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, bahwa kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan, ya, menyampaikan amanat Allah. Mau silahkan, tidak mau juga silahkan. Ya. Yang mau ada jalannya, yang tidak pun juga ada jalannya. Dalam surat An-Nur ayat 63, ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk segala kehidupan kalian. Syariah secara bahasa maknanya apa? Manba'ul ma, sumber mata air. Quran dan sunnah disebut sebagai syariat. Air adalah sumber kehidupan. Coba kita lihat para jemaah, biasanya orang itu berkumpul di tempat di mana di situ ada air. Kalau nggak ada air, pasti mereka akan mencari tempat yang ada air. Berarti syariat Quran Sunnah ini sumber kehidupan. Oleh karena itu disebut oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, terimalah panggilan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang memberikan jaminan hidup. Jangan kipas-kipas, Pak. Wah, saya sudah tenang. Kenapa? Ini sudah asuransi. Sekolah sudah asuransi, jaminan ini, jaminan itu. Kipas-kipas, ya. Jaminan hidup kalau kita mau apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Semakin kita berpegang teguh, iltizam kepada Quran dan Sunnah, semakin kehidupan berada di tangan kita. Siapa bilang, Tat, saya sudah ngaji, sholat, istri saya tak suruh pakai jilbab, kok musibah silih berganti datang seakan-akan tidak pernah berhenti. Itu namanya kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu benci itu baik bagimu, dan bisa bagi yang kamu suka itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Di PHK dari pekerjaan, waduh, Masya Allah, sudah pusingnya bukan main.
Setelah itu dapat pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh gaji yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika kita dapat musibah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena semua ujian para jemaah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ada orang diuji oleh Rabb-nya, diberi rezeki, ditambah kemuliaan, dia mengatakan, wah, saya telah dimuliakan oleh Allah, diangkat kedudukan saya di perusahaan. Ketika dia dipelorot dari kedudukannya atau di PHK, waduh, Allah telah menghina saya. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Semua merupakan ujian. Sehingga apa? Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, jangan sampai kita tidak mau menyambut seruan Allah. Karena seruan Allah itulah kehidupan yang sebenarnya para jemaah. Seruan Allah dan Rasulnya. Bagaimana saya mau mengetahui ini adalah ajakan Allah, ini adalah ajakan Rasul, kalau kita selalu duduk manis di rumah? Luangkan waktu kita para jemaah untuk apa? Mempelajari apa yang menjadi ajakan dan seruan Allah dan Rasulnya. Dan itu pun harus bersusah payah datang ke majelis ilmu, harus sabar duduk di majelis ilmu. Ada satu kisah yang terjadi pada saat sekarang ini, ya. Ada kandidat doktor termuda dari Indonesia, dari Madura, dia dari Pamekasan. Ya, sekolahnya di mana itu? Dia di Amerika, ya, di Maryland ya. Ya, dekat Citraland mungkin. Ya, dia di situ calon doktor termuda, masih 24 tahun. Mungkin sudah selesai sekarang. Yang menarik bagi kita apa? Dia ditawari di kampusnya untuk ngajar di situ, ditawari di kampus-kampus di Asia, apalagi di kita. Dia semua tolak. Dia mau mengajar di Kota Nabawi di Madinah dengan alasan supaya saya bisa belajar agama. Dan dia mengatakan, sudah saya habiskan waktu saya untuk mempelajari ilmu dunia. Kalau umur 60 tahun pantas ngomong begitu barangkali, Pak. Ya, 50 tahun. Ini 24 tahun sudah berani ngomong, sudah saya habiskan umur saya untuk mempelajari ilmu dunia. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Yang sudah kita habiskan untuk dunia. Datang ke majelis taklim seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang datang langsung baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Langsung mengeningkan cipta. Ya. Nah, ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka mari kita sambut seruan Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Datang ke majelis ilmu, sabar. Ya, waktu kita atur, insya Allah bisa. Kenapa? Karena memang itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Lima yuhyikum, kepada segala sesuatu yang memberikan jaminan hidup. Insya Allah bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Ya, ketika kita dapat ilmu satu diamalkan, kehidupan. Dapat dari Quran diamalkan, kehidupan bagi kita. Dapat dari sunnah diamalkan, dikerjakan, kehidupan para jemaah. Dan nikmat insya Allah. Karena memang hidup itu bukan untuk dunia. Hidup seorang muslim adalah untuk akhiratnya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa ma atathu ad-dunya illa ma kutiba lahu. Nabi bersabda, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan jadikan rasa fakir di depan matanya, selalu kurang saja. Punya mobil satu, kurang lagi, terus kurang. Ya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah.
Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan tolong urusannya dan akan dijadikan rasa kaya dalam hatinya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan terhina. Nih saya ambil, bawa semuanya. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, jangan jadikan dunia itu dalam hati kita. Peganglah dunia dengan tangan kita. Kapan dunia? Kalau sudah berada di tangan kita, haji, berangkat, umroh, berangkat. Masjid perlu, berangkat. Anak yatim butuh, tidak pernah terlewatkan. Fakir miskin butuh, selalu jadi perhatiannya. Kenapa? Harta berada di tangan. Tapi kalau ada di hati para jemaah, sampai-sampai orang bilang, ya orang pelit, medit, kikir, bakhil, ya seandainya dia mau buang air besar, di situ ada butiran kacang mungkin masih utuh, dibersihkan lagi, mau dimakan. Ya sampai segitunya orang memberikan permisalan ya tentang orang-orang yang bakhil. Kalau dunia berada dalam hati kita para jemaah, mari kita jadikan, kata Ali bin Abi Thalib, ya adbaratid dunya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya innal yawma amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Dunia berjalan melewati kita. Hari kemarin gak mungkin kembali hari ini, apalagi setahun yang lalu. Sementara akhirat lewat di depan kita, menyambut kita para jemaah. Dan masing-masing dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, jangan menjadi anak-anak negeri dunia. Sekarang yang ada adalah amal, tidak ada perhitungan, tidak ada hisab. Tapi besok di akhirat yang ada adalah hisab, sudah tidak ada amal lagi. Emas intan berlian disimpan pun tidak akan ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang dikumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang bagaimana? Hati yang mau menyambut seruan Allah dan Rasul. Hati yang bagaimana? Hati orang yang tidak mengingkari sunnah. Hati orang yang tidak menolak hadis Nabi. Bagi mereka yang menolak hadis Nabi, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Baginya kehidupan yang sempit. Ya. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14, ya. Dan surat An-Nisa ayat 60 sampai 61. Banyak sekali para jemaah. Surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ini surat populer, ayat populer. Semua orang hafal, terutama pada musim-musim tertentu. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi sayang ya banyak yang tidak mengikutinya. Apa kata Allah? Sungguh bagi kalian telah ada pada Rasulullah itu teladan yang baik, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Teladan yang baik tidak hanya sekedar pada persoalan tertentu, dalam urusan apa saja para jemaah. Uswatun hasanah, contoh yang baik sebagai pribadi, berhubungan dengan istrinya, berhubungan dengan anak-anaknya, berhubungan dengan tetangganya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li jarain ila ayyihima uhdi, faqala ila aqrabihima minki baban. Rasul, saya punya dua tetangga, siapa yang harus saya kasih hadiah dulu? Sementara mungkin hadiahnya cuma satu, bikin kebuli, ya cuma cukup untuk dua keluarga. Ya keluarga dia, tetangganya di sini ada berapa orang? Mana harus kasih dulu? Yang paling dekat dengan pintumu. Jangan dilewati pak, pojok dikasih, sebelah dilewati. Alasannya apa? Nggak ikut ngaji, ya nggak bener. Dikasih tetangga kita ini. Itulah contoh pada Nabi, dan kadang-kadang terlewati bagi kita meskipun kadang kita sudah ngaji. Nah ini para jamaah dimuliakan Allah, ya, kehujahan atas hujahnya sunnah dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 44, ya.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum tafakkarun. Kami turunkan kepada engkau adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka mendapatkan mau berpikir. Inilah ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa, itu terdapat dalam surat An-Najm, ayat 1 sampai 4. Sehingga orang tidak membantah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan kepada seorang wanita bahwa di Quran itu disebutkan laknat Allah, laknat Rasul kepada orang yang menyambung rambutnya. Dicarilah oleh wanita itu di Quran, tidak ada. Di mana ada bahwa Allah melaknat orang yang menyambung rambut? Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan diminta disambung rambutnya. Kemudian ditunjukkan surat apa? Al-Hasyr ayat 7. Semuanya ada di situ. Kalau antum ditanya, di mana manasik haji di Quran? Sebutkan. Di mana tata cara salat, sifat salat Nabi di Quran? Tunjukkan. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa bunyinya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Rasul maka ambillah, apa saja yang dilarang maka tinggalkanlah. Bisa dijawab dengan satu ayat itu para jemaah. Semua yang terdapat dalam sunnah Nabi yang sahih terkumpul dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Itulah juga para ulama melakukannya. Jadi bagi orang yang ingkar sunnah, sampaikan Al-Hasyr ayat 7 ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa saja yang dibawa Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang maka tinggalkanlah. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Nah, tentu saja bagi orang yang menolak sunnah, tidak bisa mereka menggunakan sunnah sebagai dalil atas hujahnya sunnah. Tapi bagi kita tentu saja merupakan suatu pahala yang kita harapkan. Kalau kita membahas hadis yang menjelaskan kedudukan sunnah sebagai hujjah. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, "Ja'at malaikatun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. Faqala ba'duhum innahu naim, wa qala ba'duhum innal 'aina naimah wal qalba yaqdha. Faqalu inna li sahibikum hadha mathalan. Qala fadribu lahu mathalan. Faqala ba'duhum innahu naim, wa qala ba'duhum innal 'aina na'imah wal qalba yaqdan. Faqalu mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan. Faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dar wa akala min al-ma'dubah, wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul min al-ma'dubah. Faqalu awwiluha lahu yafqahha. Faqala ba'duhum innahu na'im, wa qala ba'duhum innal 'aina na'imah wal qalba yaqdan. Faqalu ad-darul jannah wad-da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, wa man asa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari, juga dibawakan oleh keterangannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata,
telah datang beberapa malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang tidur. Ya. Sebagian dari mereka berkata, dari malaikat, ia sedang tidur. Malaikat yang lainnya menimpali. Ya. Apa kata yang lain? Ya. Sesungguhnya matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Para malaikat berkata, sesungguhnya bagi orang ini ada perumpamaan, maka buatlah perumpamaan baginya. Sebagian lain mengatakan, ia sedang tidur. Yang lain mengatakan, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Lalu malaikat mengatakan, perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti seorang yang membangun rumah. Ya. Lalu ia menyediakan hidangan dalam rumahnya. Kemudian ia mengutus seorang pengundang. Maka ada orang yang memenuhi undangan itu dan masuk ke rumah serta makan hidangannya. Ini bisa diambil faedah. Kalau antum baru bangun rumah, lalu undang orang bikin makanan, boleh tidak? Boleh. Tapi tidak ada Pak doa bareng-bareng gitu. Ya. Tetapi ada pula orang yang tidak memenuhi undangannya, tidak masuk ke rumah dan tidak makan hidangannya. Mereka berkata, terangkan tafsir dari perumpamaan itu agar orang dapat paham. Sebagian mereka berkata lagi, ia sedang tidur. Yang lain mengatakan matanya tidur tapi hatinya tidak. Ya buktinya Nabi bisa menyampaikan ini kepada kita. Kalau Nabi ya mata terpejam, hatinya sadar. Tapi kalau antum mata terpejam, apa? Angin keluar. Kalau Imam Nawawi, beliau pernah saya baca sebagian dari cuplikan sejarah beliau tidak tidur selama 2 tahun dalam keadaan tergeletak di tempat tidur. Tapi tidurnya itu duduk. Ya, karena baca kitab. Kalau ada perlu baru pergi. Kalau tertidur itu tidur. Bangun lagi, baca lagi. Ya, beda dengan antum. Ya, baca buku sambil tidur. Yang jatuh bukan mukanya ke kitabnya tapi bukunya ke muka kita. Itulah perbedaan antara Imam Nawawi dan Pak Nawawi. Ya biar antum tidak ngantuk Pak. Ini. Kemudian dijelaskan ya oleh para malaikat permisalan tadi, permisalan orang yang bangun rumah. Lalu habis bangun rumah dia apa? Bikin makanan. Lalu ngundang orang. Ya, orang masuk makan dari makanan itu. Ada diundang nggak mau datang. Apa permisalannya? Dijelaskan, rumah yang dimaksud adalah jannah, sorga. Ya. Sedangkan pengundangnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mentaati Muhammad, barang siapa mentaati mati ya. Mati ya. Tes baterainya. Tes ya. Barang siapa taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti taat kepada Allah, dan barang siapa mendurhakai Muhammad berarti dia mendurhakai Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemisah di antara manusia. Maknanya ya kita diundang ke surga. Kalau kita mau berarti diundang berarti kita taat kepada Allah. Kalau tidak mau berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syahid apa? Yaitu kalau kita taat kepada Nabi, apa yang diucapkan Nabi kita ikuti. Apa yang dilakukan Nabi kita ikuti. Ya, tapi tentu saja jangan salah paham bahwa ucapan Nabi kadang perintah tapi maksudnya adalah anjuran. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Perintah sholat kalian sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib bagi yang mau. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti ini perintah ini bukan wajib, ada sunnah, dan ini sudah diakui oleh para ulama. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Namun para ulama juga mengatakan jangan melihat dari sisi hukumnya, apakah wajib, apakah sunnah. Dilakukan Nabi, kerjakan semampunya. Ini para jemaah.
Itu kan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Benar. Tapi janganlah kita sering mengatakan seperti itu. Lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Seperti disebut oleh Syekh Abdul Azim ya dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ulama beda pendapat tentang orang masuk masjid. Ya, dari jauh. Adapun pergi wudu itu khilaf. Ya roji masih berada di luar masjid. Kalau kita dari jauh masuk masjid, apa kata Nabi? Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Apabila di antara kalian masuk masjid, hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Ini falyarka' lamul amr wal amru yufidul wujub. Lam perintah wajib. Ada yang lain mengatakan tidak wajib. Ya, kenapa? Ada seorang badui datang kepada Nabi, ya, menanyakan salat yang wajib bagi dia 5 waktu. Tidak menambah dengan yang lain. Berarti yang lain tidak wajib termasuk tahiyatul masjid. Di sini ulama beda pendapat. Apa kata Syekh Abdul Azim? Jangan selalu melihat kepada perbedaan ini, tapi lihatlah kepada apa? Kepada apa yang telah disampaikan Nabi. Maknanya kalau kita masuk masjid ya salat 2 rakaat. Dan bagi saya wajib. Kenapa? Karena ketika Nabi khutbah riwayat Imam Muslim, ada orang langsung datang masjid langsung duduk. Ditanya sama Nabi, sudah salat atau masjid? Belum, salat. Kalau Nabi sedang khutbah. Ya. Dengan khutbah hukumnya wajib. Tidak mungkin Nabi menyuruh untuk meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang lain kecuali hukumnya adalah wajib. Allahu a'lam shawab. Tapi tidaklah kita pantas untuk selalu melihat ini kan ulama beda pendapat. Ya, ada yang wajib, ada yang tidak. Maka kerjakanlah semampu kita. Masuk masjid jemaah sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian, hendaklah salat tahiyatul masjid. Kemudian hadis yang kedua sebagai hujjah sunnah ya, adalah hadis Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaum inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul uryan fannaja fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumih fadlaju fantalaqu ala mahlihim fanajau wa kadaba ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabbahumul jaysh fahlakahum wajtahahum fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi wa mathalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq